Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kembali kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Pada hari ini kami juga sediakan video panduan untuk memandu kita beribadah di rumah kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat beribadah. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 17 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya.
Berilah hal-hal yang rohani bagi kami supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat yang pertama. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu tertulis dalam Mazmur pasal 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat yang pertama. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang yang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, orang yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab Aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua.
Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat yang pertama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyertai hati saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini kita memasuki minggu kelima setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-42. Saya akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, "Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini mengajak kita semua untuk menjadi penuntun yang baik kepada orang lain dan jangan cepat menghakimi orang lain. Semakin dalam kita mengenal diri kita sendiri, semakin sedikit kita untuk mengkritik orang lain. Saudara yang terkasih, melalui nats khotbah kita saat ini, paling tidak ada dua pesan yang sangat berharga, sekaligus nilai kehidupan dalam interaksi sosial kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Yang pertama adalah, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh di dalam lubang?
Orang buta adalah orang yang tidak dapat melihat secara mata jasmani segala sesuatu yang ada di hadapannya, sehingga dia tidak mengetahui secara pasti keadaan di sekelilingnya dengan kasat mata. Dan apa yang akan terjadi jika orang buta mencoba menuntun orang buta yang lainnya? Bukankah sudah pasti bahwa keduanya akan terperosok ke dalam lubang apabila ada lubang yang menganga tepat di hadapan mereka? Yesus sebenarnya sedang menunjukkan kiasan ini kepada orang Farisi, yaitu orang-orang yang sedang mengalami kebutaan mata secara rohani. Pesan dari firman ini adalah bahwa Tuhan mengkehendaki agar setiap kita menjadi penuntun-penuntun yang baik bagi banyak orang. Penuntun yang baik adalah pribadi yang bukan hanya semata-mata untuk mengajak orang untuk mengikuti apa yang kita percayai, namun juga untuk menghidupi apa yang kita percayai. Ketika seseorang belum menghidupi apa yang dipercayainya, sesungguhnya dia belum lagi dikatakan seorang yang sedang mempercayai keyakinannya. Itulah yang pertama. Yang kedua, apa pesan yang kita dapat dari nats khotbah ini? Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang dalam matamu tidak engkau ingat, tidak engkau lihat. Ungkapan ini merupakan teguran keras kepada kita manusia yang sering menjadi hakim kepada sesama kita. Bagaimana kita melihat selumbar di mata orang lain, padahal balok yang ada di dalam mata kita tidak keluarkan terlebih dahulu. Bagaimana kita mengeluarkan selumbar di mata orang lain tersebut? Hal inilah yang akan menjadi sulit untuk diterima. Saudara yang terkasih, menyadari kelemahan dan mengubah diri terlebih dahulu, itulah langkah yang sangat tepat sebelum menegur orang lain. Dengan demikian, kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati dan semakin dewasa dan semakin berkembang di dalam iman. Sadar akan keterbatasan kita membuat kita semakin maju dan membuat kita semakin berkembang. Kita tidak perlu menjadi hakim kepada sesama kita, karena hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, ialah Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Kita adalah saudara-saudara yang harus saling menuntun dan memberi teladan dalam hidup sehari-hari, sehingga kita menjadi saksi kerendahan hati seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Marilah kita belajar untuk berhenti, untuk menghakimi dan mencari-cari kesalahan orang lain. Sebab jika hal ini terus kita lakukan, kita tidak akan pernah memiliki waktu untuk menilai diri kita sendiri. Itu bisa membuat kita menjadi orang yang munafik seperti orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat yang dikecam oleh Yesus Kristus di dalam nats ini. Hal ini kelihatannya sepele memang, tetapi kalau tidak cepat diatasi tanpa sadar, kita telah membangun tembok kesombongan yang sangat tinggi. Kita akan selalu merasa menjadi orang yang paling benar, orang yang paling suci, orang yang paling rohani. Firman Allah hari ini menasihati kita, daripada kita mencari kesalahan orang lain, lebih baik kita melihat keberadaan diri kita sendiri di hadapan Allah. Kita harus belajar menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Marilah kita semua bercermin kepada firman Tuhan agar kita mengetahui apa yang kurang, apa yang tidak pantas, apa yang salah pada diri kita, hingga kita bisa membenahi diri sedini mungkin. Juga kita bisa bercermin dan melihat hal-hal yang baik yang diberikan Tuhan untuk kita pelihara, untuk kita pakai, untuk memuliakan Dia. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu kami rasakan di dalam hidup kami.
yang menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hingga kami pada saat ini Engkau mampukan untuk memuji dan memuliakan Engkau dan bersekutu dengan firman-Mu. Bapa di surga, kiranya Engkau selalu melindungi kami di masa-masa sulit ini ya Bapa. Di masa pandemi ini kami berserah kepadamu supaya Engkau selalu beserta kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Lindungilah kami jemaat yang Engkau kasih. Bapa di surga, terimalah doa dan permohonan kami dan ampuni dosa kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Kita sekaligus mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.